Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Hanifah Oktavia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan psikologi abnormal tentang gangguan yang berhubungan dengan zat. Gangguan yang berhubungan dengan zat. Gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya dari intoksikasi tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik yang jelas dan demensia. Tetapi semua itu diakibatkan oleh karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif. Dalam hal ini, seringkali juga disebut dengan nabza. Nabza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yakni yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia bisa mempengaruhi tubuh, terutama pada otak atau susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya. Menurut Parto Diharjo, pada tahun 2008, nabza terbagi menjadi 3 jenis, dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yakni narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kedua yakni psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, bukan yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yakni psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Dan yang terakhir yakni bahan adiktif lainnya. Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya, rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol. Alkohol adalah minuman yang berisi produk fermentasi menghasilkan etanol. Dengan kadar di atas 40%, mampu menyebabkan depresi, susunan saraf pusat. Gangguan akibat alkohol yang dapat terjadi adalah ketergantungan alkohol, gangguan tidur, intoksikasi alkohol, gangguan kecemasan, gangguan psikotik dengan halusinasi, dan sebagainya. Ada 3 cara pengobatan gangguan akibat alkohol. Yang pertama, psikoterapi, yang kedua, medikasi, dan yang ketiga, terapi perilaku. Nikotin dan merokok. Nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti heroin dan kokain. Nikotin merupakan komponen psikoaktif dari tembakau, yang mempunyai efek pada sistem saraf pusat dengan bekerja sebagai suatu agonis pada reseptor asetilkolin subtip nikotinik. Kemudian, nikotin adalah zat kimia yang toksik. Pada dosis rendah, tanda dan gejala toksitas dari nikotin adalah mual, muntah, kelemahan, diare, pusing, dan nyeri kepala. Adapun gangguan yang bisa muncul akibat penggunaan nikotin adalah gangguan penggunaan nikotin, ketergantungan nikotin, gangguan akibat nikotin, putus nikotin, dan gangguan berhubungan nikotin yang tidak ditentukan. Marijuana. Marijuana atau sering disebut dengan ganja adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya
mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Marijuana dapat memberikan efek bagi tubuh, seperti pada paru-paru, otak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem kekebalan pada tubuh. LSD dan halusinogen. Halusinogen disebut sebagai psikedelik atau psikotomimetik karena di samping menyebabkan halusinasi, obat tersebut menyebabkan hilangnya kontak dengan realitas dan suatu perluasan dan peninggian kesadaran. Halusinogen sintetik klasik adalah lysergic acid diethylamide atau dapat disingkat dengan LSD. Efek utama dari LSD adalah pada sistem serotonergic. Adapun gangguan yang mungkin timbul akibat penggunaan halusinogen adalah ketergantungan halusinogen, penyalahgunaan halusinogen, gangguan persepsi menetap atau flashback, gangguan mood, dan gangguan kecemasan. Terapi-terapi psikologis. Yang paling terkenal adalah terapi psikodinamika, yang memusatkan perhatian pada usaha membuat dan menyelesaikan konflik-konflik yang tidak disadari. Terapi psikodinamik menolong klien mendapatkan pemahaman ke dalam motif dan konflik-konflik tak sadar, melalui analisis asosiasi bebas, resistensi-resistensi, impian-impian, dan transferensi. Ada juga terapi humanistik, yakni menolong klien mengeksplorasi nilai-nilai dan potensial-potensial pribadinya sendiri, dan memuaskan potensialnya lebih lengkap dengan mempersiapkan relasi yang lebih hangat dan suportif. Ada juga terapi-terapi perilaku, yang berusaha untuk membentuk kembali perilaku maladaptif seseorang. Terapi ini menolong klien menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki atau mengajari klien perilaku yang baru, dan lebih dikehendaki dengan teknik-teknik seperti desensitisasi sistematis atau pembentukan respons. Yang terakhir yakni terapi kognitif, yang berusaha untuk mengubah cara berpikir maladaptif seseorang dengan menantang pemikiran-pemikiran irasional dan belajar keterampilan baru. Pencegahan penyalahgunaan zat. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan 3 hal, yakni 1. Berikan pengetahuan dasar tentang nabza. Yang kedua, jelaskan tentang harapan orang tua. Dan yang ketiga, terlibat dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan sekitar. Oke, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.